yang membawa poster dan berorasi bupati diturunkan itu tidak pernah ikut sama sekali rapat persiapan hingga pelaksanaan dari demo Imsak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkas. Salam. Jumpa lagi bersama saya Bang Don ya di sesi kedua ya. Masih terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh rekan-rekan Imsak, yaitu Ikatan Masyarakat Situbondo Anti Korupsi ya. Di mana Imsak ini, aksi ini dilakukan di tanggal 9 Maret 2022, tepatnya di hari Rabu ya. Oke, tadi kita sempat bertanya bahwa ternyata komentar-komentar netizen, yaitu salah satunya adalah untuk aksi demo kemarin untuk menggulingkan, untuk menurunkan Bupati Karna ya. Nah, tapi tadi juga disampaikan oleh Bang Ipul, tapi memang faktanya di situ ada beberapa banner dan poster yang isinya untuk menurunkan Bung Karna ya. Nah, itu oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke Bang Ipul. Gimana Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Jadi seperti yang tadi saya katakan, masyarakat tidak bisa kita salahkan Bang Don Ya. Netizen tidak bisa kita salahkan, karena faktanya di lapangan itu ternyata ya Bang Don ya, itu ternyata memang ada poster-poster dan bahkan juga ada orasi yang demikian. Gitu loh Bang Don. Ya. Nah ini yang menyebabkan akhirnya masyarakat Situbondo menjadi bertanya, sesungguhnya demo kali ini demo yang dilakukan Imsak ini yang disponsori oleh GP Sakera itu tentang apa sih? Kok tiba-tiba ada banner atau poster yang menginginkan Bung Karna turun atau mundur gitu ya? Dan apa itu mungkin juga pertanyaannya, dan memang itu tujuan oleh Imsak? Oke, saya akan kembali ke depan Bang Don ya. Bahwa demo Imsak ini itu penanggung jawabnya adalah saya ya, Saiful Bari, Bang Ipul ya. Sedangkan korlapnya adalah Mas Hafid Yusik ya. ya. Nah demo ini bermula ya Bang Don ya, atas keprihatinan kita ya. Ini yang perlu juga masyarakat pahami, bahwa faktanya memang ada namanya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Situbondo di kantor DLH. Ya. Nah ya, betul. Jadi ini biar nanti masyarakat saya jawab lewat ini, karena juga ada komentar netizen di mana ini salah sasaran, gitu loh. Terutama grup Tongo ini salah sasaran. Nah nanti saya jelaskan, gitu loh. Ya. Karena kalau ini perlu, kenapa? Karena dia beraninya hanya di medsos kan. Faktanya di darat seperti ya katanya sang pemangkar itu ajem gering katanya ya. Nah, jadi saya jelaskan. Yang pertama adalah itu tadi, bahwa Imsak ini disponsori oleh GP Sakera dengan penanggung jawab saya dan juga Mas Hafid Yusik sebagai korlap, sebagai bentuk keprihatinan kita sebagai warga Situbondo dengan kejadian penggeledahan tersebut. Masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, kasus penyalahgunaan, kasus korupsi ya di setiap kota ini diingat ya. Di setiap kota pasti ada. Ya. Pasti ada. Tidak terkecuali kota Situbondo. Iya toh? Ya. Tapi Bang Don, tidak semua kasus korupsi itu akan diusut atau berakhir di pengadilan. Itu sepakati dulu. Ya. Betul nggak? Betul. Nah, jadi masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, jika institusi penegak hukum, entah itu kepolisian, entah itu kejaksaan, entah itu KPK, Bang Don,
ketika sudah melakukan namanya penyelidikan yang naik ke tahap sidik bahkan penggeledahan, apalagi OTT ya, operasi tangkap tangan, ini artinya ini korupsinya sudah luar biasa, dugaan korupsinya sudah besar. Karena yang lain itu banyak, cuman mereka tidak memilah-milah dan memilih untuk dicari sesungguhnya kesalahan terfatal ada di mana. Maka itu yang mereka akan dilakukan sebuah upaya, Bang Don, Ya. untuk penggeledahan. Artinya ini bukan pekerjaan main-main, gitu loh. Sama akhirnya dengan kasus penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo di DPRD Kabupaten Situbondo. Ya, ya. Ingat nggak? Ya, ingat. Nah, akhirnya benar kan tervonis bersalah dan itu memang fakta. Fakta itu ada. Ya. Ya. Satu. Kedua, kenapa GP Sakera dan IMSAK dalam hal ini melakukan aksi demo tersebut? Ya Bang Don ya? Ya. Agar supaya kejadian di DPRD Kabupaten Situbondo itu tidak sama nantinya dengan DLH, Bang Don. Kenapa? Karena di kejadian di kantor DPRD Situbondo di masa periode kejaksaan yang sebelumnya, itu yang menjadi korban hanya pegawai kecil. Ya, ya. Ya, Ya. itu hanya pegawai kecil, hanya bendahara kalau tidak keliru, dia hanya honorer kalau tidak keliru. Dan dia bernyanyi di pengadilan bahwa dia sesungguhnya tidak menikmati apa yang dituduhkan kepada dia. Ya. Paham Bang Don? Ya, ya. Kenapa? Karena banyaknya tekanan-tekanan yang terjadi kepada kejaksaan pada waktu itu untuk mengungkap kasus ini agar kasus pada waktu itu agar terbuka dan bisa kepada masuk ke ranah yang paling bertanggung jawab. Itulah yang tidak kami inginkan. Atas dasar itulah, ya Bang Don ya. Ya. Atas dasar itulah akhirnya saya dengan Mas Hafid Zusik sebagai warga Situbondo yang prihatin dengan kejadian tersebut, tercetuslah ide untuk membuat sebuah namanya pergerakan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Situbondo. Agar Kejaksaan Negeri Situbondo tidak takut untuk mengungkap hingga ke akar-akarnya. Ya, ya. Iya toh? Oke, sepakat. Nah, itu tujuannya kawan, gitu loh. Jadi masyarakat Situbondo agar paham. Iya kan? Ya, ya. Lah, mengenai kenapa ada poster, kenapa ada orasi, saya kasih tahu di sini. Bahwa ya, yang membawa poster dan berorasi bupati diturunkan itu tidak pernah ikut sama sekali rapat persiapan hingga pelaksanaan dari demo IMSAK. Ini yang paling penting. Ya, oh ya, oke. Ya? Ya. Lah, kenapa saya katakan kalau kalian ikut demo di saat itu, ya sekali lagi saya katakan, Ya. kalau kalian ikut demo di kala itu, bahwa rombongan ini, ya, rombongan ini datang ketika kita sudah selesai di Kejaksaan. gitu loh. Ya. Paham maksud saya? Paham. Jadi masyarakat Situbondo agar paham, dia bukan bagian dari IMSAK. Tapi memang kita tidak bisa menghalangi ketika seseorang itu ikut menyuarakan. Kita nggak bisa menghalangi, yang penting tidak melakukan namanya provokatif untuk melakukan anarkis. Selama itu dilakukan dalam koridor yang itu dilindungi oleh undang-undang, saya persilakan. Sekali lagi, dia bukan bagian dari IMSAK. Jika masyarakat Situbondo mendengar orasi yang dilakukan oleh saya, Bang Ipul, Mas Sumyadi dari Besuki, Mas Zainuri dari Jangkar, dan Mas Yusik sebagai Korlap, dan juga Mas Franky, disitulah yang sebenarnya bahwa kita memberikan dukungan kepada kejaksaan untuk mengungkap tuntas kasus ini. Jangan sampai kejaksaan itu hanya mencari pamor
Ya. Dan nanti hanya menyasar dari orang-orang yang tidak bersalah, yaitu pegawai-pegawai yang levelnya level di bawah. Ini tidak layak, kasihan, karena mereka tidak punya power, sehingga mereka akhirnya dikorbankan, dan IMSAK tidak mau itu terjadi. Ya, ya. Ya? Ya, oke. Ya, itu Oh, yang pertama, Bang ya, Don. Tak ya. sebentar dulu. Oke. Yang kedua, jika kalian juga berada ketika demo di depan Pemda Kabupaten Situbondo, di situ secara jelas saya katakan bahwa ketika rombongan yang satu itu yang menulis Bupati ingin mundur, itu masuk ke halaman kantor Pemda, saya dengan tegas mengatakan bahwa IMSAK tidak boleh masuk. IMSAK tidak boleh masuk. IMSAK tidak boleh masuk ke halaman Pemda Situbondo. Artinya apa? Itu adalah golongan atau kelompok lain yang saya tidak tahu misi dan visinya apa. Gitu loh. Ya, ya. Paham? Paham. Oke, Ya. oke. Jadi masyarakat agar paham gitu loh, Bang Don. Ya. Ada apa? Pertanyaan lagi, Bang Ya, Don tadi? artinya begini, Bang. Bahwa menurunkan bupati itu sungguhnya bukan rentetan acara dari IMSAK kalau begitu. Bukan rentetan acara dari IMSAK, Bang Don. Ini yang perlu ditegaskan dan ini yang perlu dipahamkan kepada masyarakat Situbondo. Insya Allah ini akan clear masyarakat Situbondo. IMSAK tetap bergerak sesuai dengan jalur, sesuai dengan surat pemberitahuan yang kami lakukan di 3 tempat. Kejaksaan untuk melakukan dukungan kepada kejaksaan. Ya. Semula pendopo untuk kita berorasi tanpa adanya sebuah hearing yang dialihkan ke Pemda oleh Polres Situbondo. Ketiga, di Dewan untuk mencari tahu siapa sesungguhnya Dewan yang memang memiliki jiwa anti korupsi dan mendukung kejaksaan, dan siapa Dewan yang ada di dalam bagian yang tidak setuju dengan kejaksaan. Yang faktanya dari 48-nya 45 ya. 45. Saya kurang tahu angka pastinya, hanya 2 yang berani menandatangani bahwa dia itu mendukung kejaksaan untuk mengungkap. Yang lain itu tidak berani turun, padahal pada waktu itu sedang ada sidang paripurna. Apa artinya seluruh dewan ada di dalam dan semuanya tidak ada yang turun kecuali 2 orang. Ya? Ya. Padahal kita permintaannya mudah. Kita Ya. tidak mau menuntut dia untuk mencopot bupati kan. Tapi ya. kita menuntut mereka itu siapa anggota dewan itu yang mendukung agar Situbondo bebas korupsi. Ternyata hanya 2 yang mendukung Situbondo bebas korupsi. Yang lain tidak mendukung. Kenapa? Karena tidak mau turun, hanya membubuhkan tanda tangan saja, dia tidak mau. Agar apa? Ya bisa jadi mereka agar tidak dituntut nantinya. Ya juga mungkin Bang Ipul juga harus tahu juga bahwa di antara beberapa dewan itu juga mereka pengusung bupati loh Bang gitu loh. Loh, justru itulah saya katakan seharusnya pengusung itu lebih malu daripada rakyat biasa. Ketika yang diusungnya itu melanggar namanya sebuah kesepakatan untuk membuat Situbondo lebih baik. Seharusnya lebih malu lah. Hah? Bukan berarti menjadi bagian dari namanya tindakan-tindakan yang seperti itu. Makanya saya minta dukungan saja mereka tidak mau. Makanya saya tidak mau. Sudah jangan paksa. Setidaknya mereka yang tidak turun itulah yang mendukung dana PEN ini diatur sedemikian rupa. Begitu Bang Don. Ya. 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 Jadi sudah paham ya? Oke, paham. Bahwa Jelas, orang jelas. yang membentangkan namanya spanduk, orang yang menulis namanya di pamflet-pamflet atau di apa itu namanya di karton, dan juga yang berorasi minta turun serta yang masuk ke pendopo itu bukan bagian daripada IMSAK. Ya? Ya. Karena kalau IMSAK itu konsisten dengan apa yang akan kita lakukan. Kita cuma menuntut kan. Tuntut tuntas. Bahkan Mas Zainuri dengan jelas mengatakan jangan takut siapapun itu. Kalau bersalah, tolong ya pahami ya. Kalau bersalah harus bertanggung jawab kepada rakyat Situbondo dengan dia menjalani proses hukum yang benar. Ya. Itu. Maka jangan khawatir kalian. Ketika kalian merasa bahwa Bung Karna tidak bersalah, jangan terlalu overacting. Karena ketika kalian overacting, disitulah kalian menunjukkan kepada masyarakat Situbondo rasa ketakutan bahwa Bung Karna bersalah. Ini hanya pesan saja saya.
Pesan psikologis saya agar masyarakat Situbondo tidak semakin curiga Bung Karno ada di dalamnya. Kepada seluruh pendukung-pendukung yang dia tidak punya rasa tanggung jawab kepada rakyat Situbondo. Begitu Bang Don. Oke, ya, oke. Ya kan? Ya, betul. Jelas. Pertanyaannya begini, lah kenapa kok harus ke Pemda Kabupaten Situbondo, bahkan ke pendopo Kabupaten Situbondo? Padahal yang melakukan kesalahan itu kan DLH. Ya. Kan itu toh, Betul. yang juga digiring oleh Tim Tongo. Kan? Ya. Harusnya ke DLH begitu Bang ya. Iya, Ya. begini, Tim Tongo ya. Perlu saya jelaskan bahwa yang pertama, di Pemda itu adalah pusat pemerintahan. Makanya saya minta di pendopo. Karena itu pusat pemerintahan. Apakah, saya tanya dulu, apakah Situbondo itu bersih, Bang Don? Jalan-jalan bersih itu Bung Karno yang menyapu? Tidak. Ya tidaklah, DLH lah yang menyapu. Ya. Berarti kalau Situbondo bersih itu bukan prestasinya Bung Karno. Ya, saya dengar kemarin dapat penghargaan karena memberikan informasi yang kepada masyarakat. Ini penghargaan ini cukup saya pertanyakan juga. Kenapa? Mudahnya yang diakses apa? Ya. Hah? Apa yang mudah diakses? Kekeliruan dari DLH bisakah diakses? Nggak bisa. Ya. Tentang informasi, keterbukaan informasi kepada masyarakat atau publik, apanya? Bung Karno ketika didatangin dan meminta penjelasan saja tidak datang, tidak hadir, tidak berani menjelaskan. Terus di mana letak prestasinya? Hah? Karena prestasi yang dibuat, penghargaan yang didapat saudaraku, itu tidak semua teraplikasi di kenyataan. Itu hanya bentuk laporan-laporan, web-web yang di Situbondo membuatnya. Tapi lihat dulu isi webnya ada enggak? Hah? Ya. Kalau isi webnya nggak ada kan ya susah kita mengakses. Tapi oke lah, ada masalah. Itu hanya upaya seorang pemerintahan daerah kalau ingin mendapatkan penghargaan. Bagi yang berkecimpung di dalam pemerintahan pasti paham caranya. Tidak harus di kenyataannya ada. Paham Bang Don? Ya, paham. Tidak harus di kenyataannya ada gitu loh. Oke? Oke. Nah, gitu Bang Don. Nah, kenapa harus ke Bung Karno? Seperti yang tadi saya katakan, yang nyapu jalan raya itu bukan Bung Karno. Yang membuang sampah itu bukan Bung Karno. Hah? Betul. Tapi Situbondo bersih itu karena Bung Karno. Kenapa? Dia mampu memberikan masukan, dia mampu memberikan sebuah petunjuk bagaimana membersihkan Situbondo. Maka ketika itu juga kebalikannya. Ketika ada di dinas atau OPD yang ada itu melakukan sebuah kesalahan, bahkan dugaan korupsi, terus Bung Karno di mana? Ya. Apakah itu bisa dikatakan, oh itu bukan Bung Karno yang ngerjakan? Iya betul. Ya. Betul. Kalau prestasi aja diakui. Makanya kalau prestasi diakui, Ya. kan gitu ya. Ya. Ini saya nanti akan masuk Bang Don. Pulangnya ini nanti akan saya masuk. Kenapa DLH berbuat seperti itu? Ya toh. Hari ini ya. Di mana letak kesalahan DLH dan di mana peran Bung Karno dalam kesalahan ini akan saya ungkap setelah kita live pulang. Oke. Iya. Siap. Apakah Bung Karno wajib hukumnya bertanggung jawab dengan ini? Saksikan nantinya. Menarik ini. Menarik gitu loh. Tapi setelah kita pulang karena kita sudah mau nyampe Bang Don. Ya. Ya. Oke. Jadi begitu. Kenapa saya ke DPRD dan kenapa saya ke Pemda? Ya. Dan sudah jelas kan? Jelas. Bahwa yang menginginkan di dalam demo tersebut Bung Karno turun, itu sekali lagi saya tegaskan bukan imsak. Ya. Bukan imsak. Tapi itu kelompok lain yang datang bergabung setelah
tim Imsak sudah selesai di kejaksaan. Makanya ketika dia nyelonong sendiri ke dalam Pemda, tim Imsak saya larang untuk masuk karena itu bukan bagian dari pergerakan tim Imsak. Kenapa? Karena golongan itu tidak pernah saya libatkan dari awal pembicaraan, teknisnya, caranya, temanya, dan bagaimana kita nanti di lapangan ya. Oke. Tapi tim Imsak itu adalah orang-orang yang tetap punya komitmen mencintai Situbondo dan bukan karena pilkada atau apapun. Karena pilkada sudah usai. Kalau kalian tetap membahas pilkada, artinya pilkada kemarin masih dipertanyakan keabsahannya. Dari saya, Bang Ipul, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang tergabung di dalam Imsak. Ya. Pertanyaan terakhir Bang Don, ya. Ada pertanyaan enggak ini? Cukup sudah, Bang. Cukup ya? Ya. Pertanyaan terakhir biar saya tanya sendiri, jawab sendiri. Apakah gerakan ini akan berlanjut atau tidak? Ya, Ya, toh. oke, ya. Bang tadi saya tanya, Wan. Tanya Tibi lah jawab Tibi ya. Ya. Saya katakan tim Imsak sampai sekarang masih solid. Tim Imsak masih menunggu ya, masih menunggu reaksi dari Kejaksaan Negeri Situbondo. Tim Imsak tidak akan pernah terbeli berapapun kalian menyodorkan kepada kami. Kenapa? Karena harga diri rakyat, kebutuhan rakyat itu sangat besar dan tidak akan mampu kalian nilai dengan uang. Jangan samakan kami dengan yang lain. Maka Kejaksaan Negeri Situbondo, bekerjalah kalian secara profesional. Karena tim Imsak ada di belakang kalian. Jangan pernah takut. Tapi jika kalian takut karena ada intimidasi atau bahkan genderuwo yang membawa karung-karung berisi upeti, ketika kalian takut dengan itu, maka kalian akan berhadapan langsung dengan masyarakat Situbondo yang ada di dalam Imsak. Iya toh? Ya. Nah, ada di dalam Imsak, Ikatan Masyarakat Situbondo Anti Korupsi. Itu saja dari saya, Bang Ipul. Kalau ingin saudara-saudara mengetahui tentang DLH, tentang UKL UBL, tentang siapa saja keterlibatan yang ada di sana yang patut kita curigai, dan tentang apakah bupati bertanggung jawab dan punya peranan penting serta besar di dalam UKL UBL tersebut, saksikan live setelah kita pulang di dalam Bang Ipul Bicara. Akhirul kalam, Situbondo tetap semangat, Situbondo tetap anti korupsi, dan para APH harus punya nyali, dan para koruptor bersiaplah, kalian akan diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkas. Baik, semuanya ya, jelas sudah apa yang disampaikan Bang Ipul ya, bahwa peserta kemarin yang ikut aksi yang membentangkan poster bahwa untuk menurunkan Bung Karna sebagai bupati, jelas dinyatakan bahwa itu bukan bagian dari tim Imsak ya. Nah, ini sudah jelas bahwa mungkin masyarakat sudah menyimak ya, bahwa kemarin tim Imsak itu justru meminta untuk bupati menemui ya, bukan untuk kita yang harus masuk ke dalam Pemda ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa menemui dan menjelaskan. Ya, menemui dan menjelaskan para pendemo pada waktu itu ya. Dan pasca dari Pemda itu dilanjutkan ke kantor DPRD. Ternyata dari 45 dewan yang ada di DPRD itu hanya 2 yang menandatangani mendukung Kejaksaan Situbondo untuk mengusut terkait dengan dugaan korupsi yang digeledah pada waktu itu di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
Oke, cukup sudah Bang Don sampai di sini. Undur diri beserta tim Memangkar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Memangkar. Salam.